warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan gambar. Disebabkan oleh peristiwa apakah kerusakan bangunan yang tampak dalam gambar ini? Apakah satuan ukur kekuatan gempa? Ya, skala Richter atau SR didefinisikan sebagai logaritma berbasis 10 dari amplitudo maksimum gempa dalam satuan mikrometer yang diukur pada jarak 100 km dari pusat gempa. Berapa kekuatan gempa yang terjadi apabila amplitudo maksimum rekaman gempa pada seismometer yang terpasang sejauh 100 km dari pusat gempa sebesar 1 mm? Selanjutnya, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana strategi penentuan harga jual produk suatu HP? HP model R diluncurkan dengan harga 7 juta per unit. Namun, karena persaingan, perusahaan melakukan strategi penyusutan harga 5% dari harga tahun sebelumnya. Jika Anda hanya memiliki uang 5 juta, setelah berapa tahun Anda bisa membeli ponsel ini? Dari permasalahan yang telah Anda pelajari di atas, kesimpulan apa yang Anda dapatkan? Oke, untuk metode logaritma, pertama kali dipublish oleh John Napier, matematikawan sekolah India, pada tahun 1614. Penemuan ini memberikan kontribusi besar kemajuan ilmu pengetahuan, salah satunya pada bidang astronomi dengan menjadikan perhitungan yang rumit menjadi mudah. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang pengertian logaritma, menentukan logaritma dengan kalkulator, dan sifat-sifat logaritma. Oke, untuk pengertian logaritma itu sendiri, untuk nilai A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0, serta N anggota bilangan real, maka berlaku A log B sama dengan N hanya jika B sama dengan A pangkat N, di mana A disebut sebagai bilangan pokok, B disebut sebagai numerus, dan N disebut sebagai hasil logaritma. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas beberapa soal berikut ini. Kembali, soalnya, jika 2 log X sama dengan 3, tentukan nilai X. Maka kita bisa mengubah menjadi 2 log X sama dengan 3. Maka kita bisa merubah menjadi X sama dengan 2 pangkat 3. Dengan kata lain, X sama dengan 8. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang kedua. Jika 4 log 64 sama dengan X, maka tentukan nilai X. 4 log 64 sama dengan X. 4 pangkat X sama dengan 64. Kita ganti ya, kita ubah bentuknya. Maka 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 4. Maka X sama dengan 4. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari bagaimana cara menentukan nilai logaritma menggunakan kalkulator sains. Nah, di sini sudah ada gambar kalkulator dan sudah ada soalnya. Soal yang ditanyakan adalah 10 log 8,5 sama dengan, nah, caranya adalah pertama tekan tombol berikut secara berurutan. Tombol-tombol apa saja? Ya, 8. Selanjutnya titik 5 blok. Maka akan keluar hasil 0,9294189257149. Kita coba untuk soal selanjutnya. 2 log 15. Bagaimana cara menentukan menggunakan kalkulator? Ya, 2 log 15 bisa juga kita menggunakan, yaitu kita rubah bentuknya menjadi 10 log 15 menjadi per 10 log 2. Nah, ini
kita sudah gunakan sifat dari salah satu dari sifat logaritma, yaitu kita rubah dulu ke basis 10 karena kalkulator menggunakan basis 10. Selanjutnya log 15 per log 2. Kan sudah berbasis 10 karena kalau basis 10 itu memang biasanya dia bisa tidak dituliskan. Tekan tombol berikut secara berurutan. 1, 5, log bagi 2 log sama dengan. Maka akan keluar hasil 3,909059560853. Nah, supaya kamu lebih memahami, cobalah sendiri pada kalkulator sains yang kamu miliki. Nah, sekarang kita akan melihat sifat-sifat logaritma. Di sini ada beberapa angka, kita pilih nilai n-nya, ini dipilih. Kenapa dipilih 1, 2, 4, 8, 16, 32? Jika kita perhatikan, di sini adalah basisnya 2. Nah, maka angka-angkanya adalah 1, 2, 4, 8. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, 2 log n-nya kita pilih 1, maka 2 log 1 sama dengan 0. 2 log 2 sama dengan 1. 2 log 4 sama dengan 2. 2 log 8 sama dengan 3. 2 log 16 sama dengan 4. Dan 2 log 32 sama dengan 5. Perhatikan bahwa 2 log 16 sama dengan 4. Gitu ya. Oke. Nah, 2 log 2 kali 8 sama dengan juga 4. Kan 16 kita rubah menjadi 2 log 2 kali 8 ya. 1 tambah 3 juga sama dengan 4. Jadi 2 log 2 dikali dengan 2 log 8 nantinya ya. Oke, jadi ditambahkan saja. Jadinya 1 itu kan 2 log 2. Terus 2 log 8 kan 3 ya hasilnya. Nah, lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 4. Nah, inilah yang menjadi sifat dari bahwa 2 log 2 kali 8 itu bisa kita urai menjadi 2 log 2 tambah 2 log 8. Lalu kita generalisasi yaitu bahwa A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Kalau masih kurang dipahami, bisa diulang kembali. Nah, soalnya bukti. P sama dengan A log B hanya jika B sama dengan A pangkat B. Q sama dengan A log C hanya jika C sama dengan A pangkat Q. Dengan menggunakan sifat perpangkatan diperoleh B kali C sama dengan A pangkat P dikali A pangkat Q. Nah, karena basisnya sama, maka nilainya, pangkatnya bisa ditambahkan. Nah, kita pelajari ini ketika kita belajar kemarin sifat-sifat dari perpangkatan. Jika kita kembalikan ke bentuk logaritma diperoleh A log BC. Begitu ya. Nah, menjadi A log BC tadi kan A pangkat P tambah Q, maka menjadi A log AP tambah Q. Sama dengan P tambah Q. A log A bernilai 1. Gitu ya. Jadinya persamaannya menjadi A log B tambah A log C. Itu pembuktian untuk
soal yang tadi. Oke, jadi A log BC sama dengan A log B tambah A log C. Kita pelajari sifat-sifat yang lain yaitu A log B per C sama dengan A logaritma B kurang A logaritma C. Ada sifat yang kedua. Sifat yang ketiga yaitu A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Selanjutnya sifat yang keempat. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Selanjutnya, A log B sama dengan 1 per B log A. Sifat selanjutnya yaitu A log B kali B log C sama dengan A log C. A log B sama dengan N log B per N log A. Ini sifat yang tadi kita menggunakan kalkulator yang kita pakai tadi ya. Selanjutnya, A pangkat A log B sama dengan B. Oke, demikian untuk sifat-sifat lain dari logaritma. Coba kalian buktikan sifat-sifat logaritma tersebut. Nanti akan kita bahas di Hangout. Nah, selanjutnya kita lihat sejenak apa hubungan antara logaritma dan gempa di Jepang. Berapakah amplitudo maksimum pada jarak 100 km yang terukur dari gempa berkekuatan 8,9 skala Richter yang terjadi di Jepang pada tahun 2011. Nah, pertanyaan ini berhubungan dengan masalah tadi yang disajikan di awal. Oke. Kita gunakan logaritma 10 log A sama dengan 8,9. A sama dengan 10 pangkat 8,9 mikrometer. Nah, 8,9 ini kita rubah menjadi 10 pangkat 9 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 8 ya, bisa ya. 10 pangkat 9 per 10 dikalikan dengan 8 gitu. Jadinya 10 pangkat 9 per 10 dikalikan 10 pangkat 8 mikrometer. Oke. Kenapa ini bisa dirubah? Kita perhatikan bahwa 8 itu bulat ya. 8 ditambah 9 per 10 sama dengan 8,9 ya. Hasilnya adalah 794,3 meter. Sudah kita rubah bentuknya ya. Dari mikrometer ke milimeter, lalu dari milimeter ke